Kalau kalian tanya sama yang tidak perokok, rokok itu baunya gak enak. Betul nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi karramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas bi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Miftah ibadu rahmatullah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawaimi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus pertama-tama salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada guru kita Mukarram atau Andes Ustaz Said Muhammad Said. Berdiri untuk beliau mudah-mudahan mempanjangkan umurnya, mempersehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami kita hormati guru-guru kita, khususnya Ketua DKM Masjid Nurul Iman Mukarram dan Muhtaram Bapak Haji Ahmad, dan juga Mukarram Ustaz Abdul Jalil, Ustaz Haji Mayadi, Haji Ahyatullah, dan juga segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak lagi disebutkan namanya satu persatu, namun tidak kurangnya rasa hormat dan takzim saya. Ahlan wa sahlan, kita katakan selamat datang kepada Mukarram yang ada Ustaz Haji Yazid. Dan juga salam hormat untuk Ketua RW Bapak Muzir, Ketua RT Bapak Sudarmo. Ini Bapak RW mau RT datang dulu-dulu. Enak kita kalau punya pemimpin model begini lah, betul. Mau nyampur sama ulama, mau gabung sama agama, peduli sama agama. Alhamdulillah. Yang baik yang begini ini biar panjang umur. Berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta segenap para guru, para orang tua, para sepuh lainnya yang mohon maaf tidak bisa lagi sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus diselenggarakan di berbagai tempat, berbagai negara, berbagai daerah, berbagai wilayah, bahkan gang. Betul. Umat muslim mereka berikan tenaganya, hartanya, pusingnya, waktunya untuk kesuksesan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wilayah Masjid Nurul Iman kaum muslimin ini juga nggak mau kalah seperti umat muslim lainnya yang juga ingin mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum itu saya ucapkan mohon maaf beribu-ribu maaf kepada segenap para panitia, khususnya yang kita doakan segenap para panitia yang luar biasa. Mereka anak-anak muda yang bisa mengumpulkan dan membuat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Kita doakan mereka mudah-mudahan hidupnya pada berkah, ditambahkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan
Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti besar dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah terlanjur jauh Pak dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Makanya para ulama dirasa perlu mengumpulkan umat untuk mengenang keistimewaan dan kehebatan kita punya Nabi Muhammad SAW. Yang saat ini banyak kaum muslimin merasa minder kalau mengikuti Nabi Muhammad. Saat ini banyak muslimin merasa hina kalau mau ikut di jalannya Nabi Muhammad. Bahkan ada di antara mereka tidak sedikit laki maupun perempuan justru malah di hatinya tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta kepada musuh-musuh Nabi Muhammad. Saking apa? Saking nggak ngerti, nggak kenal kehebatan Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama mengumpulkan mereka khususnya di acara-acara Maulid Nabi SAW. Makanya saya minta maaf betul sebelum Maulid nanti di masjid ini yang nanti akan dibacakan, saya izin ceramah duluan. Pertama ingin menghimbau karena orang Cilungup ini tempat dulu saya kecil. Saya dulu kecil pernah tinggal di Cilungup dekat daerah yang Sasai, daerah situ, dekat Pusat Yazid. Dulu masih kecil. Nah ini Cilungup juga nggak jauh dari tempat tinggal saya sekarang. Maunya saya, kita nih yang namanya bertetanggaan, pengen kita ini kalau dalam acara Maulid biar rapi. Karena ada beberapa tempat, kalau Jakarta masih terhitung sedikit, tapi kalau di luar daerah itu kalau acara Maulid udah dianggap biasa aja, yang ngobrol, padahal lagi diterangin tentang Nabi Muhammad. Apalagi lagi ngerokok, itu di Jakarta nggak dapat nih yang begini. Palingan panitia itu ngumpet-ngumpet. Iya, ngumpet-ngumpet. Iya nggak apa-apa, tapi kalau giliran lagi baca Maulid diusahain dengan ngerokok. Kenapa? Karena nukilan ba'di salaf telah dinukil dari sebagian salaf yang tercatat di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Fa bi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya. Fa bidzalika tanzilur rahmat. Bu, dengar. Nabi Muhammad SAW dinyatakan beliau itu minta izin kepada Allah untuk bisa hadir di acara-acara peringatan Maulidnya. Nabi Muhammad minta izin, kan Nabi Muhammad udah wafat, emang bisa arwahnya kesana kemari. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini beliau mendapat julukan setelah beliau wafat. Beliau wafat itu di medan peperangan. Beliau disuruh memegang panji Islam, panji Rasulullah SAW. Saking gigih dan amanahnya beliau terhadap panji Islam tersebut, ditepas tangan kanannya, dipegang panji tersebut dengan tangan kirinya. Jangan sampai ini panji jatuh, karena kalau panji jatuh satu tanda kehinaan Islam dan dua Islam kalah. Beliau Sayyidina Ja'far At-Tayyar pegang pakai tangan kirinya ditebas lagi sama musuhnya, dipegang dengan kedua ketiaknya sampai akhirnya beliau syahid. Dan beliau ketika sampai di barzakh, Rasulullah lagi duduk bareng sama sahabatnya. Rasulullah melihat ke atas seraya senyum dan berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditanya sama sahabatnya, ada apa ya Rasulullah, kau senyum-senyum dan kau jawab salam? Apa katanya? Rasulullah SAW itu tadi, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dia sudah di dalam surga, izin kepada Allah ingin menjumpai ke alam dunia hanya untuk memberi salam kepadamu karena dia kangen kepadaku.
Sayyidina Ja'far al-Tayyar, seorang sahabat Nabi saja Allah berikan izin seperti itu, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa hadir di mana tempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi meminta izin kepada Allah untuk bisa hadir di dalam acara-acara maulid. Bayangin. Dan dengan hadirnya Nabi, hadirlah arwahnya para nabi, dikawal Nabi Muhammad rohnya dengan rohnya para nabi-nabi. Dikawal Nabi Muhammad rohnya juga dengan rohnya para aulia. Fabidzalika tanzilur rahmah. Dengan sebab itu hadirnya Nabi Muhammad, hadirnya Allah para anbiya, hadirnya para aulia tempat tersebut dihujani oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam peringatan-peringatan maulid, acara-acara maulid, salaf-salaf kita, orang-orang soleh kita ngajakin biar tanam niat yang banyak, niat yang baik kalau hadir di acara maulid. Jangan banyakkan buat hal-hal yang sepele, yang hina, apalagi tidak beradab di acara-acara majelis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau yang kemarin dihalukan Pak di Solo, Halu Solo, yang jutaan orang hadir di Solo pada kemarin itu hari Selasa, jutaan orang hadir. Ini Habib Ali Al-Habsyi, sampai Pak, dengan berkahnya Habib Ali Al-Habsyi itu Solo dapat untung ekonomi melonjak sampai 200 miliar lebih. Luar biasa berkahnya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, Habib Ali Al-Habsyi ini beliau berkata, Jam'iyatul Maulid Jam'iyah Masyhudah. Perkumpulan maulid itu Pak Bu, itu perkumpulan yang agung. Wal Habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir, dan sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan bahwasannya Nabi Muhammad hadir di acara maulid. Wa ahlul basirah yarawnahu iyanan, dan orang-orang yang memiliki hati yang bersih, dia akan bisa melihat Nabi dengan mata kepalanya sendiri, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau acara maulid, pesan betul kepada para pembaca, kalau bisa jangan dipotong-potong pasalnya sampai asrokom. Kalau bisa baca semuanya. Qasidahnya sedikitin aja, yang penting pembacaan maulid itu adalah pembacaan kisah maulid Nabi SAW. Bahkan ceramahnya itu sendiri tidak terlalu penting. Sekarang banyak karena ceramah maulid, penceramah datang di acara maulid, malah maulidnya dihilangin, malah maulidnya disingkat-singkatin. Itu yang lebih penting. Kenapa sekarang ini banyak ngundang para penceramah, yang diharapkan dari para penceramah dapat memberikan pemahaman kepada para pendengar tentang maulid yang dibacakan tadi. Yang diharapkan dari para penceramah adalah agar menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Makanya baru diadakan ceramah. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia khususnya tidak mengerti apa yang dibaca dari kisah maulid Nabi SAW, sehingga perlu adanya penceramah 1, 2, 3 atau lebih, yang semua itu adalah untuk menambahkan atau menerjemahkan dari apa yang dibaca tadi, menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada lagi acara maulid, duduk yang khusyuk, yang tenang, hadirkan Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu, Nabi Muhammad hadir. Kalau Nabi Muhammad sudah hadir, para anbiya hadir, para aulia hadir. Kalau sudah hadir, minta sama Allah apapun yang kalian minta, pasti dijabah, pasti dikabul. Karena pada saat itu rahmat Allah sedang turun kepada kita semua. Makanya kalau udah pembacaan maulid Nabi nanti diminta tenang. Kalau seandainya nanti ada guru-guru yang hadir, biarkan guru-guru hadir. Jangan pada sibuk, biarkan yang menyambut panitia, yang lain guru biar duduk tenang, biar kita semua mendapatkan keberkahan pembacaan maulid Nabi SAW, yang dimana tempat dibaca telah merasakan keberkahan daripada peringatan maulid Nabi SAW. Jangan dicampur dengan dosa, jangan dicampur dengan makruh Nabi. Makanya dikatakan kenapa saat maulid kita nggak boleh merokok. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, beliau bermimpi berjumpa Nabi SAW bersama rombongan. Dia tanya, ya Nabi, kamu mau kemana? Wahai Nabi, kau ingin kemana? Aku tadi pengen ke rumah si Fulan. Di situ sedang dibacakan maulidku. Tapi sayangnya
Aku nggak jadi ke sana karena di sana bau tembakau. Nabi Muhammad SAW nggak suka bau-bauan. Dalam hadisnya yang sahih, beliau ditawari oleh para sahabat makan. Nah di dalam makanan itu tercampur ada bawang putih. Nabi Muhammad ditawarin, Nabi Muhammad nggak mau. Kenapa? Karena bawang itu bisa berefek bikin bau badan dan bau mulut. Saya tidak mau mulut saya ini bau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian makan, saya nggak makan. Nah, itu Nabi Muhammad soal bawang. Gimana merokok? Rokok, kalau kalian tanya sama yang tidak perokok, rokok itu baunya nggak enak. Betul nggak, Bu? Saya perokok, tapi saya tahu tempat. Maka malah ini sekarang sudah ada undang-undangnya, nggak boleh rokok di tempat umum, nggak boleh rokok di angkot dan lain-lainnya. Itu bisa kena pasar. Nah, jadi peringatan untuk para kita semua, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kalau sudah lagi dibacakan maulid, jangan kalian rokok dulu. Ibu-ibu jangan rokok ya. Ntar kalau udah kelar baca maulidnya, udah rokok, udah baca doa, pas giliran penceramah, boleh deh itu merokok. Karena udah kelar baca maulidnya, acara maulidnya. Nah kalau mau rokok juga jangan di depan. Nah kalau gitu di musola ini nggak mungkin ada yang rokok, nggak mungkin. Jadi kita bicara lagi di tempat luar nih. Kalau mau ngerokok juga jangan banget di depan guru lagi ngomong dia merokok asik, kayak yang tancap tuh guru. Nggak ada akhlak, nggak ada adab begitu ya. Cari tempat yang ada sepihan dulu, dekat speaker, belakang speaker, dalam speaker lagi harus. Hadirin rahimahullah. Kalau kita mau hayati yang dibaca daripada setiap pembacaan maulid, mau maulid apapun. Kalau nggak salah di sini nanti bacanya maulid azab. Apa? Maulid syaraful anam. Mau syaraful anam, azab, dibak, situtural, diulangi dan lain-lainnya. Semua menceritakan khusus tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hanya modal kita lihat kelahiran Nabi Muhammad SAW saja, itu hati kita bisa terkagum-kagum. Karena tidak ada satu manusia dari dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, kelahirannya seperti kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah meriahkan. Seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi disuruh untuk menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan sampai saat ini umat muslim terus ramai-ramai untuk mengadakan acara kelahiran seseorang, mengingat kelahiran seseorang, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada, Pak, Bu, yang seseorang hari lahirnya diperingati dengan segini banyak orang. Ini bukan cuma di Culunguk belah sini, belah sana ada yang ngadain, bukan? Klender ngadain, di setiap tempat tidak kosong daripada umat muslim untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya kita yang ada di akhir zaman ini, Pak Bu, kita bisa lihat betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berkehendak seperti ini kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan para pemuda-pemuda, para panitia, para umat muslim untuk membuat acara maulid Nabi? Kelahiran seseorang manusia, yaitu yang bernama Nabi Muhammad SAW. Padahal masa kita terlampau jauh. Nah kalau kita lihat dari sini saja, Nabi Muhammad SAW itu sangat hebat. Dan yang kedua, selain menimbulkan kekaguman dan kebanggaan terhadap Nabi Muhammad SAW, adalah agar menambahkan cinta di hati umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangin, apa pentingnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Pernah Nabi Muhammad lagi khutbah begini, datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini orang Arab kampung, nggak tahu ajaran akhlak adab dari kampung, wajar. Datang Nabi Muhammad lagi khutbah, itu orang Arab ngomong begini, ya Rasulullah mata sa'ah. Ini orang Arab Badui nanya, Rasulullah lagi khutbah, nggak diladenin karena Rasulullah lagi khutbah. Rasulullah khutbah lagi, ditanya lagi sama nih orang, ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Rasulullah,
terjadinya hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah, ma'adattalah, wahai saudaraku bangsa Arab, apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Dia bilang, ya Rasulullah, ketahuilah saya gak punya banyak sholat, gak punya banyak puasa, gak punya banyak sedekah, siwala anni uhibbullah wa uhibbuka ya Rasulullah. Hanya saja aku mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Cuma dua, dia punya modal cinta Allah dan cinta Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Fa innaka ma'aman ahbabta. Sungguh engkau kalau seperti itu engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas yang mendengar ini, yang melihat ini, bagaimana reaksi umat muslimin ketika Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka Sayyidina Anas melihat reaksi umat muslim, beliau berkata, "Kama farihna ba'dal Islam farhan asyaddu min hadza qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba." Kita setelah Islam tidak ada kebahagiaan yang sangat melebihi dari ketika kita mendengar Nabi mengatakan seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Bisa bayangin Pak, Sayyidina Abu Bakar kita bisa lihat beliau punya pengorbanan luar biasa untuk Nabi Muhammad. Beliau berkorban luar biasa untuk Islam. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, mereka tidak gembira saat itu. Dalam artian tidak terlalu bergembira karena masih ada kekhawatiran. Mereka sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin selalu bersama dengan Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Namun itu tidak membuat mereka senang. Jihad mereka, sedekah mereka, tenaga mereka berikan untuk Islam, mereka masih ada khawatir. Apakah nanti kita akan bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW? Tapi ketika mendengar bahwasannya nanti seseorang dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, Sayyidina Abu Bakar girang, Sayyidina Umar, semua sahabat girang, karena masih ada harapan besar nanti dia akan dikumpulkan kembali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta. Nah sekarang apakah lucu? Umat Islam, umat Nabi Muhammad, di hatinya malah ada artis-artis Korea. Di hatinya malah ada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Di hatinya ada kaum musyrikin. Tidakkah kalian mendengar bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dari dirinya, aku lebih dicintai dari harta, aku lebih dicintai dari orang tuanya, aku lebih dicintai dari keturunannya, aku lebih dicintai dari apapun dan siapapun. Jangan pernah ngaku paling beriman kalau di hati kita ada selain Nabi Muhammad. Makanya perkumpulan Maulid tidak lain tidak bukan untuk menumbuhkan cinta di hati umat muslim, bahwa yang layak untuk kita cinta, yang layak ada di hati kita hanya satu manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar sadar kenapa para sahabat sangat begitu menginginkan bersama Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Sauban, semakin hari semakin kurus pucat, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Sauban, kenapa kau semakin hari semakin kurus pucat? Apakah kau sakit?" "Tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit. Hanya saja setiap waktu malam tiba, aku selalu bersedih, rindu ingin berjumpa kepadamu. Selalu aku nanti kapan malam ini hilang agar terbit matahari hingga aku dapat berjumpa denganmu. Dan yang lebih membuat aku sedih, wahai Rasulullah, kita akan wafat. Engkau akan wafat, aku akan wafat. Kita akan berpisah. Andai pun nanti aku masuk surga ya Rasulullah, pasti surgaku tidak sama dengan surgamu. Surgamu lebih tinggi daripada surgaku, dan itu yang membuat aku sedih. Aku tidak bisa bersama-sama denganmu ya Rasulullah." Sampai begini sahabat Nabi. Makanya jangan heran ketika Nabi Muhammad SAW wafat, semua umat muslim sedih. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal sangat bijak, sangat cerdas, hilang kebijakannya, hilang kecerdasannya ketika dikabarkan bahwasannya sang kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau berkata, mengangkat pedangnya, "Man qala anna Muhammadan mat, darabtu unuqahu
qatultuhu bisayfi hadza. Siapa orang yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad wafat, akan aku tebas batang lehernya dengan pedangku ini. Inilah kebijakannya. Kenapa mereka semua terima, dan itu tangisan pertama terbesar bagi kaum muslimin. Yang paling layak untuk di hati kita adalah Nabi Muhammad. Para sahabat bisa seperti itu karena mereka sangat merasakan bagaimana Nabi Muhammad mencintai umatnya, bahkan melebihi daripada cinta kepada dirinya. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Umar bin Hafid, innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min auladik, innahu arham bik min azwadik, innahu arham bik min an-nasi ajma'in. Pak, Bu, Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang sama kita melebihi kasih sayang orang tua kita. Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada kita melebihi daripada pasangan-pasangan kita, melebihi daripada keturunan kita, dan melebihi dari apapun dan dari siapapun. Satu-satunya manusia yang sangat mencintai kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bisa seperti itu karena telah merasakan besarnya jasa Nabi kepada kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ketika di akhir hayatnya masih di dunia, ketika sakaratul maut yang diingat umatnya, ditanya betapa alangkah sakitnya sakaratul maut, apakah semacam ini rasanya sakit sakaratul maut? Kata malaikat Jibril, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, ketahuilah ini adalah yang paling lembutnya aku mencabut roh seseorang, gak ada lagi yang lain. Pas begitu Nabi Muhammad langsung angkat tangan. Di detik-detik terakhir Nabi Muhammad angkat tangan, ya Rabb, berikan sepertiga dari rasa sakit sakaratul maut umatku kepadamu, timpakan semuanya kepadaku ya Rabb. Detik-detik terakhir Nabi Muhammad masih pikirkan kita. Dan itu bukan hanya di dunia, nanti di akhirat. Nanti di akhirat, ketika semua para nabi takut, duduk di mimbarnya masing-masing, mengatakan salim salim nafsi nafsi, selamatkan diri kalian masing-masing, hidup di sini sendiri-sendiri, yang lari ayah dari anaknya, anaknya dari ayahnya, ibunya lari daripada suaminya dan lain-lainnya, semua kabur huru hara. Nabi Muhammad SAW saat itu beliau dalam keadaan sujud menangis memuji Allah agar bisa diizinkan memberikan syafaat kepada umat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa kurang bagi kita untuk memantaskan dan memastikan di hati kita hanya ada Nabi Muhammad SAW. Semakin besar perhatian umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, ketahuilah Allah akan semakin perhatian. Inti daripada peringatan Maulid, yuk kita cintai Nabi Muhammad SAW. Beli buku-bukunya Nabi Muhammad. Bapak-bapak gimana mau jadi suami yang soleh kalau nggak pernah dan nggak mau ngikutin Nabi Muhammad? Gimana ibu-ibu mau jadi istri yang solehah, ibu yang baik untuk anak-anaknya kalau nggak mau ngikutin Nabi Muhammad? Gimana pengen punya anak-anak yang berbakti kalau nggak diajarkan pada ilmu Nabi Muhammad? Mustahil. Ajaran yang terbaik adalah lahir dari Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad katakan, adabani Rabbi fahsana ta'dibi, Tuhanku Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik, sehingga pendidikan yang terbaik hanya ada dari diri Nabi Muhammad SAW, yang itu diberikan oleh Allah. Kalau kita tahu seperti itu, kenapa kita tinggalkan ajarannya Nabi Muhammad? Pantas kalau semakin kembali manusia semakin bobrok akhlaknya, betul? Kenapa? Karena kita banyak telah tinggalkan ajaran Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Padahal akhlak yang terbaik adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang kayak orang bingung melihat ada satu orang akhlaknya begini dianggap baik. Lihat Nabi Muhammad, kalau kalian lihat Nabi Muhammad, kalian gak bakalan kaget. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an jailil wujud. Semua budi pekerti yang ada di muka bumi ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tambahkan pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Allah tambahkan taufik hidayah kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah tambahkan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad, membela ajaran Nabi Muhammad, membela ajaran-ajaran syariatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal